Paslun bermula ini suatu pasal. Fi nawaqidil wudu'i menyatakan pada perkara yang membatalkan wudu. Jadi ada perkara yang dapat membatalkan wudu. Cuma kadang-kadang mau orang awam makan emang yang dulu nggak pernah ngaji dikata, lu habis makan di sholat, mau hubungan apa makan sama sholat? Itu batal wudu. Ya orang kagak ngaji, bener nggak? Dulu sering gitu ya, sering kan? Kopi batal. Kopi, lu nggak mau masuk sholat, kita habis kopi, emang apa ngopi masuk? Emang batal? Ngerokok emang batal? Oh, kayak tahu nggak ngaji. Iya, itu kan dengan ngaji kita paham ibadah. Tadi perkara ini tadi. Karena syariatnya begitu, nggak mungkin kita diterima ibadah kita kalau tanpa ilmu. Yang jauh-jauh kita jadi tukang jahit aja, kalau nggak bisa jahit ya udah terima nggak sama bos tukang jahit? Enggak. Ya acak-acakan, biar rajin banget juga tiap malam dia jahit. Orang-orang 8 jam jahit, dia 24 jam jahit, biar dikata cakep. Yang menjahit belepotan hari itu men. Buat diponten nah. Tuh. Al-musammati yang dinamai aidon pula bi asbabil hadas, atau perkara yang menyebabkan hadas gitu. Walladhi yang kudu wudu a sittatu asya. Walladhi yang kudu ayubtalu al wudu'a, dan yang membatalkan al wudu'a akan wudu sittatu asya, itu ada 6 perkara. Jadi dengan adanya 6 ini seseorang yang punya wudu batal. Apa aja? Ahaduha, yang pertama nih, ma perkara kharaja yang keluar min ahadis sabilaini, dari salah satu 2 lubang. Mana lubang apa? Lubang depan, lubang belakang, kubur dan lubang depan apa? Lubang depan, lubang belakang. Tuh kalau keluar dari lubang depan atau lubang belakang, wudunya batal. Min mutawaddiin, dari orang yang punya wudu, hayyin yang hidup, wadihin yang jelas, mu'tadan halyahnya biasa, karena atau perkara yang keluar itu biasa. Mana yang keluar perkara biasa dari 2 lubang? Kencing, goit, buang air, itu kan biasa keluar kan? Kabaulin wa goitin, seperti kencing dan buang air. Au nadirun, atau perkara yang jarang keluar dari depan atau belakang. Kadamit, seperti darah. Karena keluar nih, kita punya wasir, keluar darah, ya kan? Batal. Wahasid, wahoson, atau batu kerikil. Mana? Tuh orang kalau punya penyakit apa? Batu empedu ya, batu ginjal ya. Batu ginjal kan keluar ya batunya. Tuh, nauzubillah min dzalik tuh. Itu sama, dapat membatalkan wudu. Sawaun kharajatu'an, sama aja keluarnya secara sukarela sukarela. Memang kita kehendaki keluar. Au karihan, atau dipaksa. Mana? Misalkan bayi disuruh kencing, bapaknya kencing, bapaknya paksa, tetap membatalkan wudu. Atau sama aja amidan, sengaja, au sahwan, atau enggak sengaja. Mana? Ngompol misalkan, atau kaget ngeliat memedi spirit misalkan. Japan kering, aurut atau basah, sama. Pokoknya apa aja perkara yang keluar dari 2 lubang dapat membatalkan wudu. Apalagi itu yang jarang. Tadi kan darah, batu, tuh najisan. Halnya mah itu barang-barang yang najis. Batu empedu, batu itu kan najis. Karena dia kan dari apa itu? Dari perut.
Kayak begini ya orang ngiler. Kalau tidurnya kepala ke bawah tuh atau ke samping, itu ilernya najis. Tapi kalau tidur lagi ini mana? Atau nyamping itu enggak apa namanya? Enggak tengkurap ya. Itu ilernya enggak najis. Kenapa? Karena kalau nyamping atau celentang itu ilernya keluar bukan dari perut, tapi dari rongga mulut. Mulutnya kan bahasa mulut kita kan. Nah kalau tengkurap itu keluar dari perut. Maka ulama mengatakan kalau iler yang kuat itu tengkurap ya, itu najis. Sama kayak gini nih, batu tadi dari mana? Dari perut kan. Bukan sengaja kita makan kolak terus keluar, bukan kan? Iya kan? Bener nggak? Batu kan batu yang endapan kan, yang ada di perut. Tuh. Maka itu sama aja najis. Adalah najis. Kahajil amsilati, seperti ini contoh autohiron atau barang yang suci. Apa contohnya? Kadubin cacing keluar dari bool, batal wudu. Ya, apalagi contohnya kuah koin misalkan. Wah, koin makan logaman, iya keluar koin, batal. Pokoknya apa aja, ingus dari sini masih dari sini. Ingus mana nih? Ya, jadi intinya apa aja yang keluar dari dua lubang batal mau najis, mau sering keluar, mau suci tetap batal. Ustaz, kalau kita Ustaz nanya, Ya. kalau kita nahanin kayak misalkan ada bunyi di dalam perut itu Pak, misalkan mau kentut tuh ditahan tuh, Ya. tapi di dalam, nah itu gimana Pak Ustaz? Mungkin ada beberapa yang ada ya. Itu gimana Pak Ustaz ya? Ditahan nggak keluar, Iya. cuma gerubuk dalam perut. Berubah gitu. Tapi kalau belum keluar dari dua lubang tadi, tapi kita udah merasa di dalam perut. Jadi ya, kalau udah 3 rakaat dan 2 rakaat, memang 3 rakaat nih tahan gerubuk. Wal muradu khurujuhu yakinan. Dan yang dimaksud keluarnya itu tuh harus secara yakin, tidak boleh zon. Ya kalau sekadar zon mah enggak apa-apa, tahu nggak? Tapi harus yakin. Ini di keterangan seperti itu ya. Gitu. Jadi kalau mazhab Maliki apa Hambali itu? Apa Hanafi? Kalau dia mah ngerocok perut tadi batal. Belum keluar belum. Tapi Imam Syafi'i enggak, harus keluar dulu baru batal. Kayak kita dalam perut bunyi cacing nih, Ya lapor kali. Sama kayak begini kemarin yang nanya perkara puasa. Tadi saya tambah dikit ya. Puasa kodok kan wajib ya. Maka kalau kita membatalkan suatu hal yang wajib, ibadah nih, kita lagi ibadah, kita batalin, hukumnya dosa. Sama seperti sholat. Misalkan kita sholat udah 2 rakaat, nggak ada uzur, nggak ada apa, nggak ada gempa, nggak ada apa, dibatalin aja, itu dosa tuh, dosa. Udah nggak sah dosa. Tetapi beda dengan perkara kentut atau kencing. Kalau kita mau sholat, tapi kebelat pengen kencing atau kentut, ya itu nggak boleh ditahan. Tetapi kalau pas Allahu Akbar mulai sanggup, mau nggak? Udah takbir, udah sholat, mulai pengen kencing atau pengen kentut, itu mah sunnah ditahan. Makruh kalau di. Tetapi kalau doruro emang nggak bisa, itu nggak bisa, itu mah udah doruro. Iya, mau nggak? Jadi sunnah ditahan. Begitu hukum beda-beda tuh. Ya ketahuannya kan kalau nggak ngaji tahu nggak? Ya, Nggak ngaji. Tadi bicara cacingnya, ya. Taruh dulu ya. Kalau kharaja basu, jikalau keluar ya wasil
darah wasit, summa tawadoa, kemudian dia wudu, summa khoroja, keluar lagi itu wasit, pala nakdo, enggak batal wudu. Kenapa? Karena termasuk daimul hadas. Karena wasit mah kan nggak bisa diprediksi, Iya. benar nggak? Waktu-waktu. Sewaktu-waktu gitu. Nah itu berapa kali Pak Ustaz? Hah? Kalau udah terjadi kayak gitu, misalnya sekali kita sudah wudu Wudu. lagi nih, terus Keluar. berturut lagi ya. Gitu. Ya terus lanjutin sholat. Maka ada syaratnya. Orang yang daimul hadas, syaratnya pertama nggak boleh wudu, ya, atau mandi wajib atau wudu lah. Wudu dah mau sholat sebelum waktu sholat datang. Mana? Belum johor nih, belum ajan. Bang Mufti Ali belum ajan. Baru 10 menit lagi mau johor. Dia udah wudu, nggak boleh tuh. Wudunya setelah masuk johor waktu, baru wudu langsung sholat. Sebelum wudu nih orang yang daimul hadas bersihin dulu tuh darah kencingnya, tuh bersihin. Habis itu wudu, habis wudu pakai pampers atau dilipat sebisanya aja. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, pampers lah bahasanya dah. Langsung sholat, nggak boleh ditunda. Kebagian kena yang begitu Pak ya. Iya, tapi mudah-mudahan Tapi kita yang semua normal sehat enggak ya, lah. Pak? Wah, pokoknya rata-rata yang demen ngaji mah ya kayak pikun, kayak daimul hadas, insya Allah hilang. Udah jauh, penyakit itu jauh. Yang penting demen ngaji. Coba deh survei dah kalau saya nah, survei coba. Tadi bicara cacing ya, dulu. Kadudin seperti cacing atau ulet, ilam yang fasil, jikalau tidak terpisah tuh, cacing keluar, ya belum copot, tau nggak? Kan cacing begitu ya, dia masuk lagi, batal nggak wudu? Hah? Tetap aja udah keluar. Ayo. Belum keluar tapi belum Wa ilam yang fasil, sekalipun tidak terpisah tuh cacing dari dubur misalkan, bayakfi, maka cukup khuruju ro'sidudati, keluarnya pala cacing, ya tadi tuh. Wa in adat, sekalipun dia balik lagi, maka yakfi, tetap batal. Itu masalah. Ini cacing begitu ya, aja keluar habis minum kombatri. Iya. Iya, dia masuk lagi, batal ke mulutnya. Ya. sedang pengeluaran. Wain ada sekali dia balik lagi tuh. Perkara tuh. Bukan jarang itu mah. Intinya begini, yang keluar dari dua lubang, mau najis barangnya, mau suci barangnya, mau sering keluar atau yang jarang keluar apa, tek-tek bengek apapun, itu batal wudu. Keluar benang aja batal. Ya apa ya? Tapi ada yang tidak membatalkan keluar dari dua lubang, ilal mania, kecuali air mani. Ya, itu dibacain. Kan tadi bahasanya semua perkara yang keluar dari depan belakang kan bisa batal wudu. Ilal mania, kecuali air mani al khorijah yang keluar bihtilamin dengan mimpi. Min mutawadiin, dari orang yang punya wudu, mumakinin makaduhu, yang tetap duduknya ia mutawadi, minal ardi, daripada bumi, pala yang hidup, maka enggak batal wudu. Mana contohnya? Hah? Bang Sanel, Bang Isman lagi sholat Jumat, ketiduran, kan punya wudu di masjid, ketiduran, mimpi dia udah janda. Iya. Pas dia bangun keluar, tapi duduknya begini ya, tetap enggak geser, enggak keangkat pantat lah, enggak keangkat pantat. Gitu. Itu enggak batal wudu, tidur begitu. Tetapi itu keluar tuh mani, mimpi, wudunya batal. Wudunya enggak batal, tapi wajib mandi. Ribet banget ya. Wudunya enggak batal tapi wajib mandi. Setelah sholat itu Pak. Ya, sudah sholat gimana? Ya sholatnya nggak sah, punya ada. Ada mandi dulu. Nanya, benar.
Karena tadi nggak batal wudu. Kan syarat sholat apa? Harus suci dari 2 hadas besar. Balik dulu, Hah? nggak boleh sholat ya. Wudu mah nggak batal, tetapi wajib karena keluar mani itu adalah apa perkara yang mewajibin iya nggak apa-apa, cuma dengan syarat. Iya, jangan megang bool, apa lubang kicu, sama barang tuh pak, tuh barang jadi pegang pakai tangan, taruh di depan itu mah. Jadi saya ulangi, salah satu perkara yang membatalkan wudhu yaitu keluar dari 2 lubang, apa aja gitu ya, kecuali mani yang keluar dalam mimpi yang duduknya tetap. Artinya begini Pak Ustadz, pada saat kita sholat, taruhlah sholat, nunggu sholat misalnya kan dari maghrib ke isya, kita lagi nungguin musola. ya, terus Iya. tiduran Kalau AC. bayang tadi kan. Nah, Nah, artinya kita nggak boleh sholat tapi wudunya masih sah dan kita harus mandi. iya mandi. Karena syarat sholat apa? Suci dari hadas besar, hadas ke hadas besar mak. Hadas besar ada nggak? Ada, keluar mani. Tapi hadas kecil enggak, masih punya wudhu. Itu tuh nggak boleh sholat. Ya. Walmus wal muskil dan bermula banci. Ya, jadi ada rijal, ada nisa, ada muskil. Rijal mah laki-laki. Kalau nisa perempuan, ada muskil. Muskil itu orang yang mempunyai 2 kelamin. Allazi lahu alatur rijali wa alatun nisa'i. Dua punya alat tuh, alat barang muskil. Nanggung ya. Innama yantakidu, sesungguhnya hanya saja ia batal wudu'uhu oleh wudunya itu muskil bil khariji dengan keluar min farjaihi dari 2 partinya jami'an bareng. Kalau keluar 1 enggak. Paham enggak? Ini bicara dubur dong depan. Kalau belakang mata tersatu kan satu juga. Misalnya pantatnya 2 lubangnya 1 kan. Ini bicara depan. Dia punya 2 alat kelamin. Tapi yang keluar misalkan yang batang doang. Yang kencing, yang bawah enggak batal tuh. Syaratnya harus dua-duanya keluar. Karena kalau muskil, kalau dia kencing pasti dua-duanya keluar. Jarang saya lihat dia sholat. Ada di butir, ada di butir. Ini bisa nggak sebutin. Ada di butir. Itu kata Ki Mulyadi. Ya, dia menyakiti. Nah kalau abunya itu cerita begitu, jadi banyak di ibunya tuh datang muskil. Bukan 2 kelamin ya? Ya nggak tahu, siapa yang tahu itu mah kan aib. Kamu gitu tahu begitu. Iya. Tapi kalau kata Buya nih, tuh muskil itu begini, barangnya ada 2 bener-bener 2, satu bentuk apa batang, satu punya bibir. Dia posisinya bisa begini nih, atas bawah, bisa samping-sampingan. Beda-beda. Nah, udah bilang nih. Jarang pegang sih. Nah, tapi nanti pas dia balik tuh kecil itu, dia lebih laki apa cewek? Kalau udah lebih laki, tuh boleh dibuang yang satunya tuh. Itu. Berarti dia laki. Tapi kalau masih belum ketahuan apa gede juga terus aja begitu. Makanya muskil tetap. Dan itu ada. Ya nggak mungkin ulama bikin hukum nggak ada. Nah, di zaman Nabi sudah ada Pak ya begitu. Ya udah ada. Itu. Makanya semua kitab-kitab yang dikarang ulama itu dari dulu, sekarang dan akan datang pasti terjadi. Dan kalau misalnya kan seperti itu tuh sampai dia balik itu nggak ketahuan apakah di laki itu dia perempuan. Karena masalah bahkan sholat itu masih Ya tetap di sholatnya secara muskil ada caranya. Ada ini buktinya kan dibedain. Enggak maksudnya ya pakaiannya gitu apa pakai Pakaiannya. Apa itu perempuan? Tetapi pada kenyataannya ini kata Buya ya, menurut Buya ya, Cing Ajing nanya nih, Ajing Mulyadi, itu pasti nanti suatu saat akan
ketahuan tuh dia lebih kemana, paham nggak? Tapi ini misalkan Condong kemana? belum dewasa tahu-tahu jadi meninggal kan itu disebut almarhum sama almarhumah. Kalau Iya, kan? belum dewasa maksudnya belum ketahuan. Ya dua-duanya boleh kan, muskil masih muskil. Ya ada tuh ntar apa namanya hukum-hukum yang khusus Bukan almarhum, perkara yang ada di muskil. muskil ada. Ini salah satunya ini nih perkara pembatalan wudhu. Tadi kan kalau laki-laki perempuan mah keluar dari satu juga emang bisa tuh kan batal. Tapi kalau muskil benyong asing cuman ya mau jadi-jadian ya itu harus dua-duanya keluar tuh kalau jalur dubur kubur. Kalau satu nggak batal Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.